Saya dari kemarin itu otak saya rumet sekali. Sampai terus terang mau bawakan renungan saya bingung mau ngomong apa. Karena Yosef memberi sebuah ayat yang intinya udah berbulan-bulan sama di situ terus begitu kan. Cuman bedanya ada poin-poinnya tentang ketekunan, tentang penguasa diri, tentang kesalehan dan lain sebagainya. Ya diuraikan cuma satu-satu. Meskipun kenyataannya ayat ini tidak bisa lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Harusnya ini kan lebih banyak dibahas. Jadi ketika bicara tentang kesalehan, saya kok berpikir kesalehan apa lagi yang mesti disampaikan. Karena yang lain-lain sudah bicara semuanya tentang kesalehan. Tetapi lebih daripada itu saya memikirkan hal apa dari kesalehan yang up to date dengan kondisi kita. Nah yang nggak bisa kita sangkal, hati saya itu sudah begitu lama juga ya, apalagi saya mungkin ya, memikirkan saudara-saudara seiman yang sudah lama tidak hadir. Entahlah apa yang harus dilakukan, tetapi sangat prihatin kalau mereka tidak ikut ibadah sama sekali. Streaming ada banyak sekali yang mereka bisa ikut. Kalau mereka tidak mau, itu berarti bukan lagi problem masalah pemberitaannya, tetapi karena hati mereka sudah menjadi dingin. Dan itu penting sekali kita untuk mengingatkan mereka, karena itu tugas seorang hamba Tuhan. Dan teman-teman semua harus mengingatkan seperti itu. So kalau tidak, lama-lama mereka betul-betul akan habis sama sekali. Kita harus ada mungkin melawat, atau mungkin juga perlu pemikiran-pemikiran tertentu untuk mengajak mereka kembali kepada Tuhan. Setidaknya, meskipun mungkin mereka tidak ibadah di sini, kita dengar kabar, mereka ibadah baik melalui streaming, ataupun melalui ibadah di gereja-gereja terdekat. Itu sangat melegakan buat kita. Saya sekedar mengingatkan juga mungkin kepada Yosef bahwa dari dulu pertama Majesty berdiri, kita nggak pernah berpikir untuk menjadi sebuah gereja, itu udah pasti. Dan kedua, kita berprinsip bahwa gereja pada dasarnya akan mendidik dan mengajar jemaat supaya jemaat itu bisa menjadi jemaat yang mandiri. Masih ingat tadi SFK kita itu ya? Jadi kalau mereka tidak ibadah di sini, tetapi di luar sana mereka tetap beribadah, bagi kita sudah menjalankan tugas dengan baik. Sudah cukup bersyukur, meskipun kita masih punya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan untuk supaya mereka juga ingat bahwa ibadah itu adalah tanda syukur kita sebagai manusia yang telah ditebus oleh Tuhan. Mungkin gereja tempat kita ibadah tidak terlalu rasa nyaman. Ya kita mesti mengakui sekarang kondisi seperti gini. Lia, Ino, kenapa kamu mau datang ke tempat ini? Apa karena nggak ada gereja lain? Atau karena rasa tidak enak hati? Ini gereja saya, gereja lagi kosong, kalau saya nggak datang nanti siapa yang hadir? Perasaan itu ada bukan? Saya pribadi iya. Sekarang secara notabene, saya sudah bukan anggota di sini. Tapi saya juga nggak bisa lepas perasaan saya bahwa kalau saya nggak datang, ada perasaan tidak nyaman, kesian, ada rasa kesian. Tapi lebih daripada itu, saya tetap masih berpikir, saya itu juga berasal dari tempat ini. Dan bukan hanya itu, meskipun mungkin ada rasa kurang nyaman dalam ibadah, kok nggak seperti ibadah di gereja lain. Saya berpikir bahwa saya datang ke gereja ini bukan karena kenyamanan. Saya datang ke tempat ini karena di tempat ini kita menyatakan syukur kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Nah, pemahaman akan hal seperti ini yang membuat kita datang ke tempat ini, itu yang menjadi sebuah kenyataan yang namanya kesalehan. Jadi kalau Anda datang ke sini, meskipun ada perasaan yang mungkin sedikit miring, tetapi Anda tetap datang karena satu pemikiran, saya datang karena saya mau bersyukur kepada Tuhan. Maka itu bukti kesalehan, salah satu bukti kesalehan, baru salah satu bukti. Ya, anak saya punya problem yang besar terutama. Dia katakan, aku kalau datang ke gereja tempatku beranggota, nggak nyaman. Karena rasanya kurang memberkati ketika dengar firman gitu ya. Rasanya kok nggak seperti gereja-gereja lain yang firman tuh bukan hanya kelihatan berapi-api, tapi juga firmannya juga mendapatkan berkat seperti itu ya. Dan Anda tahu, problem ini pun dialami oleh gereja. Gereja sendiri di dalam, itu banyak pemikiran bahwa mereka punya pendeta, tapi banyak pendeta-pendeta yang tidak punya kapasitas yang baik di dalam menyampaikan renungan. Bagaimana menjelaskan dengan jelas, bagaimana mengajar dengan baik, bagaimana menyampaikan juga dengan ada satu semangat yang bisa memancing orang untuk ikut merasakan kegembiraan atau sukacita semangat di dalamnya. Mereka juga ngalamin. Itu kesulitan yang banyak dialami. Bukan hanya gereja seperti kecil seperti ini. Di gereja besar pun banyak mengalami. Nah, tetapi kembali saya juga mengingatkan kepada anak saya bahwa kalau kamu datang ke gereja, kamu boleh cari gereja yang mana gereja itu bisa kamu rasa membangun jiwa rohani kamu. Tetapi kalau kamu datang mencari yang seperti itu terus, tanpa satu kesadaran bahwa kamu datang ke gereja adalah untuk berbakti dan menyenangkan hati Tuhan, hati-hati.
Karena itu berarti kita mulai mengidolakan entertain dari sebuah gereja. Meskipun gereja tidak boleh intinya berpatokan kepada entertain, tapi gereja harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tapi tidak secara entertain. Karena entertain itu adalah untuk untuk kemegahan diri atau kemegahan dari sebuah gereja. Baik, mungkin kita hanya perlu mengingatkan bahwa ayo ke teman-teman saudara seiman kita, tanyakan mereka ibadah atau tidak. Kalau tidak, nasihati kembali. Atau kita pun dari gereja memikirkan bagaimana supaya mereka terlibat kembali dalam ibadah, dalam kebersamaan, entah melalui via Zoom atau apapun itu. Sebab kalau hanya diberi link seperti itu untuk mengikuti ibadah, itu hanya dengerin khotbah yang mungkin, maaf saja ya, khotbah kita mungkin dibandingkan dengan gereja-gereja lain yang lebih bagus, mungkin mereka lebih tertarik ke sana. Dan itu perlu menjadi pertimbangan kita. Baik, kita akan masuk ke topik kita, kesalehan. Jemaat Tuhan, bicara tentang kesalehan. Nomor satu, mungkin kita perlu bertanya kepada diri kita, ya, bahwa apakah kita sudah hidup saleh? Sudah sekian lama kita mengiring Tuhan. Gereja ini sekarang sudah masuk, ada 22 tahun, siapa? 22 tahun ya? 22 tahun pengiringan Anda dan saya melalui gereja ini. Pertanyaannya mungkin, sebenarnya kita sudah menjalankan hidup yang saleh atau belum sih? Nah, itu kan penting, kan selalu harus menjadi pemikiran kita. Dan kalau bicara tentang kesalehan, apakah kesalehan itu hanya milik kita sendiri atau milik orang lain juga, agama lain? Maka kalau kita ditanya demikian, kalau kita melihat dari kamus KBBI, maka kita mendapati bahwa ya, kalau orang itu taat, setia menjalankan ibadahnya atau taat kepada ajaran-ajaran agamanya, maka itu yang disebut kesalehan. Iya, memang kalau kita lihat skopnya seperti itu, maka kesalehan bukanlah hak pribadi daripada orang-orang Kristen. Ya, kesalehan itu bisa dimiliki oleh semua agama. Cuma yang jadi pertanyaan adalah, kalau semua orang melakukan kesalehan, kesalehannya kepada siapa? Tentu kepada Tuhan, harusnya tujukan begitu kan? Orang agama lain pun ditanyakan pasti bilang, ditujukannya kemana? Kepada Tuhan. Yang jadi pertanyaan, kalau begitu, kesalehan siapa yang benar di mata Tuhan? Ya kalau menurut agama, yang menurut agama mereka benar. Tetapi kalau kita mau menggali sampai lebih sedalam-dalamnya, kesalehan siapa? Kesalehan yang mana yang benar? Maka kita harus mengakui bahwa hanya kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menjadikan bumi dengan segala isinya, yang menerima kesalehan kita, barulah itu kesalehan yang benar. Di luar dia, tidak ada kesalehan yang benar. Makanya kalau kemarin Joseph bilang saleh yang salah, saya dulu sebelumnya pernah membawa kesalehan yang salah. Kenapa disebut kesalehan yang salah? Karena banyak orang hidup saleh dalam agamanya, tetapi mereka menyembah kepada Allah yang salah. Akibatnya kesalehannya menjadi sia-sia. Nah, jemaat Tuhan, betapa penting kita untuk mengerti kesalehan seperti apa yang harus kita miliki. Ya, pada suatu hari ada seorang pria, ya, dia dikatakan adalah seorang yang sangat saleh. Saking dia saleh, keluarganya atau seluruh isi keluarganya pun itu menjadi orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena juga dipengaruhi oleh dia, orang yang hidupnya saleh. Dikatakan bahwa dia itu orang yang hidupnya, ya, itu takut akan Tuhan. Dia di dalam kehidupannya, dia selalu banyak sekali memberi pertolongan, memberi sedekah kepada orang-orang yang susah. Begitu setia, begitu rajin, ya. Bahkan dikatakan dia juga adalah orang yang sangat rajin berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya itu, dia juga dikenal sebagai orang yang tulus hatinya, jujur, gak ada kepalsuan. Akibat perbuatan-perbuatan dia yang begitu baik, maka dikatakan dia terkenal sangat baik. Tapi jangan lupa catatannya bahwa dia ini adalah seorang yang saleh. Suatu ketika dia lagi berdoa, tiba-tiba dalam penglihatan, ya, ada kuasa ilahi yang menguasai dia. Dia melihat ada malaikat datang menghampiri dia. Dan malaikat itu berkata kepada dia bahwa apa yang kamu lakukan, yang kamu sedekah, yang kamu berikan, dan doa-doa yang kamu naikkan, itu telah sampai kepada Tuhan, katanya. Maka Tuhan sekarang mengingat engkau. Sekarang Tuhan meminta kepadamu supaya engkau pergi mengutus beberapa orang untuk menemui seorang hamba Tuhan yang sekarang lagi tinggal di rumah orang yang di tepi pantai. Nah, utuslah utusanmu itu pergi kepada dia dan mintalah supaya hamba Tuhan itu datang kepadamu untuk menyampaikan apa yang harus engkau dengar dan akan disampaikan olehnya. Tahu cerita apa?
Ada yang tahu cerita apa? Bu Puji tahu cerita apa? Ya, saya tahu kan ceritanya. Ini cerita Cornelius. Tahu yang di Kisah Para Rasul di pasal 10? Kalau saya cerita depan langsung kamu udah tahu ya aliannya, tapi kalau sedikit disamarkan begini kita bisa lupa ya. Ini cerita Cornelius. Cornelius ini adalah seorang perwira. Dia memimpin setidaknya ada 100 prajurit dan dia berasal dari Italia. Pada masa itu, Italia atau Eropa itu mereka belum mengenal Injil. Tetapi herannya, seorang yang notabene tidak mengenal Allah, ya, bukan orang Yahudi, tetapi dia justru mendengar cerita atau kabar tentang Yahweh, dan dia punya hati untuk betul-betul menjadi penyembah daripada Yahweh itu sendiri. Sehingga dikatakan dia melakukan kebaikan-kebaikan, semua itu karena dia dibilang, kalau Alkitab bilang saleh. Jadi dia tahu siapa Tuhan, ya, meskipun dia belum kenal secara pribadi, gitu ya. Tapi dia tahu Tuhan ini yang benar. Dia memuji dan menyembahnya dan mengamalkan hidupnya dengan kesalehan, dengan apa yang diajarkan kira-kira oleh Allah yang diminta kepada umat manusia. Dia lakukan itu dengan setia, ya, sampai Tuhan mengingat dia. Dikatakan di Alkitab, ya, nggak mungkin dibaca karena ayatnya sampai ayat 48, ya. Nanti bisa baca sendiri. Dikatakan ada satu kalimat yang sangat indah sekali. Sedekahmu, doamu telah sampai di hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Ini kalimat yang penting sekali. Allah mengingat engkau. Lalu dia minta supaya dikirim utusan, kan, kita tahu semuanya kan. Nah, pada saat utusan itu dikirim, sedang utusan itu berjalan dan hampir dekat sampai di Yope, pada jam 3 sore kira-kira, si Petrus itu, pada jam 12 siang, Petrus tuh lagi naik ke loteng, mau berdoa. Dia perutnya juga lagi lapar sekali, tapi dia mau doa dulu kira-kira. Sementara makanan dipersiapkan, dia rohnya dikuasai oleh kuasa ilahi, ya. Lalu dia mendapat penglihatan. Di penglihatan itu langit terbuka, turun kain besar, di dalamnya ada banyak jenis binatang-binatang yang notabene itu adalah haram. Tapi ketika itu diturunkan, ada suara yang mengatakan, sembelih dan makanlah. Tetapi Petrus berkata, maaf, saya tidak pernah sejak kecil atau sejak lahir itu makan makanan yang haram, saya tidak pernah. Jadi saya tidak mau. Lalu suara kedua datang lagi, dia bilang, yang dihalalkan oleh Allah, jangan kamu haramkan. Tetap tidak mau. Sampai suara ketiga datang lagi, dan Petrus tetap menolak. Begitu dia menolak, langsung diangkat lagi, tiba-tiba terdengar suara, ada orang yang bertanya, betulkah Simon yang disebut Petrus ada di tempat ini? Nah, pendek cerita, akhirnya ketemulah Petrus dengan utusan itu. Petrus bertanya, ada apa? Lalu dikatakan oleh utusan itu bahwa Tuhan saya yang bernama Cornelius itu mendapat penglihatan, ya, bagaimana dikatakan semua kesalehan dia diterima oleh Tuhan. Lalu dia meminta supaya mengirim utusan untuk menemui seorang yang bernama Petrus untuk diajak ke rumahnya Cornelius. Nah, akhirnya kita tahu Petrus datang ke tempat Cornelius, ya. Setelah itu hari keempat, ya, dia datang, dan setelah tiba Petrus disambut seperti Tuhan karena Cornelius tidak mengerti, kan. Dia cuma tahu ada satu malaikat, ya, atau sosok yang dengan baju yang berkilau-kilau. Dia menyebutnya juga Tuhan, ya. Jadi ketika Petrus datang dianggapnya ini betul-betul utusan Tuhan. Sampai dia menyembah. Nah, waktu dia menyembah diangkat sama Petrus. Jangan, saya hanya manusia biasa. Nah, sekarang tolong sampaikan, ada apa maksudnya? Ya, dia cerita begitu. Akhirnya Petrus mulai menyadari satu hal. Oh, ternyata penglihatan yang dia lihat itu bermakna bahwa Tuhan itu sudah membuka pintu sebenarnya dari dulu, ya. Tapi ini dipertegas bahwa Tuhan membuka keselamatan itu juga bagi bangsa-bangsa lain. Kenapa terjadi demikian? Karena yang dipilih Tuhan menolak dia. Hati-hati dengan kita. Kita ini orang-orang pilihan sebenarnya, ya. Tapi kita tidak tahu apakah betul dipilih atau tidak sampai nanti hari terakhir, ya. Kalau hari terakhir kita selamat, itu artinya kita betul-betul orang pilihan. Tapi kalau bukan pilihan, di tengah jalan kita bisa hilang. Nah, terbuktinya dengan apa? Dengan penolakan. Nah, ini yang ngeri. Bisa terjadi seperti itu. Yang karena Israel menolak, maka Tuhan mulai membuka pintu kepada bangsa-bangsa lain, supaya bangsa lain juga bisa menerima anugerah daripada Tuhan. Nah, pendek cerita, sekarang Petrus mulai menginjili kepada si Cornelius dan keluarganya, dan pada akhirnya Cornelius dan keluarga memberi diri untuk dibaptiskan. Nah, waktu sebelum dia dibaptiskan, itu Roh Kudus turun dan memenuhi mereka, ya, sampai orang-orang yang mengiringi Petrus itu berpikir bahwa, aduh, Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang bukan Yahudi dan orang yang belum terima baptisan air. Kalau begitu, bagaimana mungkin kita boleh menolak orang untuk dibaptis air? Maka setelah itu si
Cornelius dan keluarganya dibaptis ya dengan air. Nah, tetapi ada hal yang penting dari cerita ini yang kita bisa ambil mengenai kesalehan. Yang pertama, kalau kita mau lihat bahwa kesalehan yang terjadi di di perikop cerita ini, kesalehan seseorang, terutama bagi kita yang sudah berkeluarga, ya, itu tentu harus bisa berpengaruh kepada keluarga kita. Kesalehan kita, intinya gini ya, kalau ada orang yang saleh gitu kan, kita bisa lihat betapa dia baik, ya, tutur katanya lembut, mungkin ya nggak kasar, baiknya kelihatan, kehangatannya, sampai orang tuh ngerasa kalau deket dengan orang itu nyaman. Tapi beda kalau ada orang datang langsung anaknya ketakutan. Nah itu karismanya itu sudah sangat menakutkan. Nah tidak dengan demikian dengan orang yang saleh. Jadi kalau dari pelajaran ini kita terima, kesalehan itu selalu bisa mempengaruhi keluarga. Nah keluarga yang juga turut beribadah menjadi saleh melalui kita, itu baru orang yang saleh. Tapi kalau kita dalam keluarga kita tidak melihat kesalehan kita, jangan heran kalau mereka tidak mau mengikut seperti kita dalam hal kesalehan. Kenapa? Karena kita bukan contoh yang baik. Nah, kalau bicara tentang kesalehan kita harus menjadi teladan. Seperti Cornelius yang saleh, maka seluruh keluarganya dikatakan juga menjadi orang-orang yang beriman dan saleh. Kedua, pelajaran yang kita bisa terima bahwa kesalehan itu harus nyata di dalam tindakan-tindakan kita, baik saat terlihat maupun saat tidak terlihat. Nah, terbukti di dalam Alkitab dikatakan ada beberapa poin, ada 5 poin ya kalau ini ya. Dikatakan begini. Pertama, si Cornelius yang dikatakan saleh itu, pertama dia hidupnya takut akan Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang kesalehan, coba lihat deh. Ayub atau siapapun gitu ya, selalu dikatakan saleh, selalu ada hubungannya dengan takut akan Tuhan. Kenapa saleh selalu berhubungan dengan takut akan Tuhan? Karena takut akan Tuhan berarti ini bicara orang-orang yang mau taat melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Itu bukti bahwa dia takut akan Tuhan. Nah, orang-orang yang takut akan Tuhan, tentu dia rela memberi dirinya untuk diproses oleh Tuhan, yang namanya proses pengudusan. Nah, di waktu dikuduskan, dia tunduk, dia taat. Tuhan, meskipun sakit, meskipun saya tidak rasa tidak nyaman kedagingan saya, tapi saya tunduk, saya sangkal diri, saya mau pikul salib. Nah, itu berarti kita lagi dikuduskan dan kita rela memberi diri untuk hidup kudus di dalamnya. Nah, makanya takut akan Tuhan itu boleh dibilang merupakan bagian daripada hidup saleh. Jadi kalau orang yang bilang hidupnya saleh, tapi tidak mau diproses, tidak ada rasa takut akan Tuhan, jangan bilang bahwa dirinya saleh. Ya. Yang kedua, tindakan yang terjadi pada si Cornelius, dia itu suka sekali memperhatikan orang-orang Yahudi yang mengalami kesusahan. Bahkan mungkin saya yakin bukan orang Yahudi ya. Buktinya dia sangat dikenal baik. Tentu kepada siapapun yang susah, dia selalu memberikan uluran tangan untuk menolong. Sehingga Alkitab katakan dia terkenal sangat baik dan hatinya tulus. Jadi ketika dia memberi, dia tidak mengharapkan balik. Ya, itu ketulusan. Jadi memang dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ketiga, dikatakan di Alkitab dia senantiasa berdoa. Rupanya orang yang saleh, meskipun kita kalau berdoa diam-diam begitu ya, tetapi setidaknya orang-orang tertentu itu seharusnya bisa melihat kita punya kehidupan. Doa kita harus bisa kelihatan. Setidaknya keluarga kita harus tahu bahwa kita juga suka berdoa. Betul? Itu harus dipraktekkan. Itu bukti salah satu dari kesalehan. Suatu hari Billy Graham bilang kepada orang-orang di rumahnya, pengawalnya semua, dia bilang begini. Ketika saya berdoa, Billy Graham itu punya ruang kamar ya, khusus untuk doa. Ketika saya berdoa, siapapun, kejadian apapun, tidak boleh mengganggu saya waktu saya berdoa. Nah, dan dia rutin terus berdoa. Suatu ketika, pintunya digedor-gedor waktu dia berdoa. Dia nggak ladenin. Sampai berkali-kali dia nggak ladenin. Tapi karena terlalu mengganggu, akhirnya dia keluar. Waktu dia keluar, ditanya, ada apa? Pak Billy Graham, itu Bapak Presiden Amerika, cari-cari kamu telepon. Billy Graham langsung dia bilang begini, hah? Bapak Presiden? Apa kamu tidak tahu bahwa saya bicara kepada Tuhan di atas segala presiden? Tutup lagi begitu. Kesalehan dia dalam doa, dilihat orang. Bahkan presiden harus tahu ketika orang berdoa, berarti dia punya satu relasi yang baik dengan Tuhan. Itu kesalehan. Ya, apakah kita sudah bertindak seperti itu? Atau kita barangkali lebih mementingkan hal-hal lain? Tulus hati. Tulus hati. Itu juga ada pada Cornelius. Jadi, apa ya, ketulusan,
mau menolong ya menolong, ya, tidak nuntut balik. Apalagi sih kalau tulus hati itu apa sih lebih tepatnya ya? Ya kalau dibilang jujur ya jujur ya. Di dalam ketulusan hati itu ada kejujuran di dalamnya. Gak ada kepalsuan. Kalau ngomong A ya A, kalau B ya B. Gak di depan orang dia kelihatan baik, di belakang ngomongin. Itu gak tulus hati. Itu namanya juga bisa munafik ya. Nah, harus menunjukkan sikap. Itulah ciri-ciri bahwa orang yang saleh harus menunjukkan sikap yang benar. Dan harus dikenal baik. Orang kenal Bu Puji seperti apa sih? Orang kenal saya seperti apa sih? Mungkin orang banyak yang bilang kalau saya ini orangnya nggak baik misalkan. Ya saya harus malu ya. Karena kalau saya orang saleh, orang harus kenal saya sebagai pribadi yang baik. Betul? Nah itu kira-kira yang kita harus pahami pertama. Bahwa kalau kita mau disebut saleh, maka kesalehan itu harus ditunjukkan dengan bukti-bukti perbuatan, tindakan, sikap, perkataan. Harus selaras. Baru bisa disebut dengan yang namanya saleh. Nah, ada hal yang menarik selanjutnya. Ketika kesalehan Cornelius itu terus dikerjakan dengan konsisten, komitmennya yang baik, ya, sampai dikatakan semua kesalehan dia itu naik kepada Allah, sampai dikatakan Allah mengingat engkau. Betapa luar biasa statement ini kalau kita mau merenungkan lebih dalam. Pertanyaan kita mungkin ya, apakah selama ini Tuhan mengingat kita? Tetapi satu hal yang pasti, jikalau kita hidup saleh, cepat atau lambat, Tuhan mengingat engkau dan saya. Apa Tuhan pelupa ya? Bukan. Mengingat itu artinya apa sih sebenarnya? Mengingat engkau. Artinya Tuhan menunjukkan kepedulian yang sebenarnya Tuhan selalu peduli. Tapi ketika ada event-event yang benar-benar urgent, penting sekali, Tuhan mau menolong kita. Dalam hal ini, si Cornelius, dia melakukan kesalehan, tetapi dia belum mengerti kesalehan seperti apa yang sebenarnya harus ada di dalam hidup dia. Nah, itu sebabnya diutuslah malaikat untuk menyampaikan kepada Cornelius supaya mengirim utusan menjemput seorang yang namanya Petrus datang ke tempat dia untuk mengabarkan Injil. Nah, jadi saudara yang terkasih, betapa kita mesti mengerti. Sesaleh apapun manusia hidup di dunia ini, dengar baik-baik, sesaleh apapun, sebaik apapun dia, tanpa Kristus, kesalehan tidak berguna. Tapi kesalehan itu tetap berharga di mata Tuhan. Kalau engkau menyembah Allah yang benar, tentu Allah tidak pernah akan membuang engkau dan saya. Selama kita menyembah Allah yang benar. Kecuali kita menyembah Allah yang berbeda, ya Tuhan cuekin. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, meminta, mengetuk pintunya, Tuhan, saya pengen kenal Tuhan yang benar. Ya, Tuhan tidak akan pernah membuang orang-orang seperti itu. Demikian juga Cornelius. Notabene dia cuma tahu dengar, tetapi dia belum tahu kesalahan seperti apa yang harus dilakukan. Tuhan mengingat dia bahwa dia perlu keselamatan. Kenapa? Orang dia sungguh-sungguh kok nyembah Tuhan yang benar, mencari dengan setia, melakukan segala perintah-perintah Tuhan, sehingga nanti kalau kita baca di ayat 34-35 dikatakan Petrus sekarang mengerti bahwa Tuhan tidak membedakan tidak membedakan bangsa-bangsa, dan sesungguhnya kata Petrus, siapapun orang yang takut akan Tuhan dan menjalankan semua perintah-perintah dan kebenarannya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi selama orang itu hidup takut akan Tuhan, ya tapi kepada Tuhan yang benar ya, dan melakukan segala perintah-perintahnya, Tuhan berkenan kepada dia. Kalau mungkin dia melakukan itu tetapi tidak belum mengenal Kristus, Tuhan pasti tidak akan membuang orang itu. Tuhan pasti akan membawa dia untuk mengenal satu pribadi yang namanya Kristus. Kenapa Kristus? Karena hanya satu-satunya Kristus yang memungkinkan semua ibadah kita, semua kesalehan kita bisa diterima. Tanpa karya Kristus, tidak ada kesalehan yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi sebelum Kristus lahir, ada nggak orang-orang yang dikatakan hidup saleh? Di Alkitab, ada nggak? Banyak kan? Sebelum Kristus lahir, siapa saja orang-orang yang disebut saleh di dalam Alkitab? Nuh, siapa lagi? Ayub, ada lagi nggak yang lain? Daud, ya. Apakah kesalehan mereka itu sempurna? Jawabannya tidak. Tetapi kenapa Tuhan bilang mereka berkenan di hati Tuhan? Itu karena kasih karunia. Nah, tetapi berbeda sekarang dengan Kristus sudah hadir. Maka semuanya digenapi di dalam Kristus. Setiap kesalehan, ketekunan, apapun tidak mungkin berarti di hadapan Tuhan kalau tidak melalui Kristus. Karena manusia pada dasarnya terjadi satu gap, permusuhan antara Allah dengan manusia karena yang namanya dosa. Kristuslah yang telah menghapus dosa-dosa itu,
yang telah mempersatukan, memperdamaikan Allah dengan kita. Sehingga kita bisa berkenan di hadapan Allah bukan karena jasa kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi, hanya iman kepada Kristus yang memungkinkan kita bisa berkenan di hadapan Allah. Kesalehan-kesalehan kita itu harus didasari oleh karena iman, karena Kristus sudah mati bagi engkau dan saya, bangkit dan menebus engkau dan saya. Sehingga kesalehan itu baru ada artinya. Demikianlah Cornelius disampaikan oleh Tuhan, diingat oleh Tuhan dengan cara mempertemukan Petrus untuk menyampaikan berita Injil. Dengan demikian, kita sekarang harus memahami bahwa kesalehan tanpa Kristus sia-sia. Tetapi kalau kita sudah kenal Kristus dan beriman kepadanya, meskipun kesalehan kita belum sempurna atau tidak sempurna, tetapi itu sudah sudah diterima oleh Tuhan, bukan karena engkau, tapi karena Kristusnya. Ya, itu kita perlu menyadari sepenuhnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, coba mari kita merenung sejenak. Apakah kita sudah hidup saleh? Apakah orang sudah melihat dan membuat statement pernyataan bahwa dia melihat orang yang hidup saleh? Banyak orang berpikir bahwa kehidupan yang saleh itu bisa membuat dia atau menghantar dia masuk ke surga. Benar nggak? Bisa nggak? Kenapa kita hidup saleh? Coba, kenapa kita hidup saleh? Untuk apa kita hidup saleh? Ada yang tahu? Kenapa kita harus hidup saleh? Untuk masuk surga? Untuk bisa masuk ke surga? Kalau nggak saleh nanti saya nggak masuk surga loh. Betul? Jawabannya bukan. Kesalehan tidak mungkin membawa kita masuk ke dalam surga. Yang membawa kita masuk ke dalam surga cuma satu saja, anugerah. Jadi, kalau kita sudah menerima anugerah, sebagai bukti kita orang beriman, karena iman saja dikaruniakan Tuhan. Melalui iman, kita percaya Kristus. Percaya Kristus, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah kita terima anugerah, maka kita harus menunjukkan bukti bahwa kita ini orang beriman. Nah, kalau kita orang beriman, tunjukkanlah hidup kita dengan bukti kesalehan kita. Jadi kalau kita, kenapa harus berbuat saleh? Bukan untuk masuk surga. Berbuat saleh itu karena kita menunjukkan kepada orang-orang dan membuktikan kepada Tuhan bahwa saya adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, dan bukti bahwa kalau saya beriman, saya akan menunjukkan bukti itu melalui tindakan dan perbuatan saya. Karena iman tanpa perbuatan sama dengan sia-sia atau mati. Jadi jemaat Tuhan, ingatlah bahwa kesalehan tanpa Kristus sia-sia. Tetapi kalau kita mengaku beriman, tunjukkanlah iman kita dengan bukti-bukti perbuatan yang sesuai dengan tuntutan daripada kehidupan orang-orang yang saleh. Kesalehan tidak mungkin membawa kita masuk ke dalam surga kecuali hanya anugerah. Nah, jemaat Tuhan, di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, ini berkali-kali diulang-ulang terus, saya setiap kali bawa renungan. Dikatakan, dengan kuasa ilahinya, Allah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna kepada kita untuk hidup saleh melalui pengenalan akan Allah. Jadi, mungkin kita suka berpikir bahwa, aduh Tuhan, saya nggak mungkin hidup saleh. Betul nggak kita nggak mungkin hidup saleh? Bisa nggak hidup saleh? Hah? Bisa nggak ya? Bisa nggak hidup saleh? Jawabannya bisa. Tapi kalau saleh yang benar-benar, kita nggak mungkin di hadapan Allah. Hidup saleh bisa? Bisa. Tapi ada orang yang berkata mungkin, saya kayaknya nggak sanggup hidup saleh. Kalau ada orang percaya, ya kalau ada orang Kristen berkata demikian, sesungguhnya dia sedang deny terhadap Allah yang berkuasa. Kenapa? Karena dikatakan Allah dengan kuasa ilahinya menganugerahkan segala sesuatu yang berguna kepada kita untuk hidup saleh melalui pengenalan. Jadi kalau orang percaya tidak mau mengenal Allah dengan benar, jangan mimpi dia bisa hidup saleh. Ingat tuh ya, baik-baik ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal, saya bertanya, kalau mereka tidak mau kenal Allah baik-baik, jangan mimpi mereka bisa hidup saleh. Kalau mereka bilang, oh saya hidup benar kok gak jahat, itu menurut kamu, tapi tidak menurut Allah. Nah ini ngeri kan? Kenal Allah baik, kalau Anda mengenal Allah dengan baik, maka kesalehan kita pun akan ditunjukkan. Nah, tetapi kesalehan tanpa Kristus, semua juga akan sia-sia. Nah, untuk itulah Allah sudah mengaruniakan, menganugerahkan, artinya dia memberi, bukan karena kau meminta, enggak. Dia sudah beri, engkau silakan ambil. Segala sesuatu yang berguna untuk supaya kita bisa hidup saleh. Apa yang dia karuniakan? Iman, Yesus Kristus, Roh Kudus,
kasihnya, karunia-karunianya, kasih karunia-Nya, apalagi persekutuan, gereja, semua itu dikaruniakan Tuhan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mendapatkan satu kekuatan untuk kita bisa hidup saling meneguhkan, saling mendorong, ya. Tetapi orang yang berkata tidak bisa hidup saleh, atau susah, terlalu sulit, saya nggak bisa, akhirnya dia hidup terus di dalam dosa. Pertama, dia mendinai Tuhan, menyangkal Tuhan. Kedua, dia menyangkal kekuatan daripada anugerah Allah. Anugerah Allah diberikan itu bukan sia-sia loh. Anugerah Allah itu diberikan karena memang mengandung kekuatan. Siapapun orang yang menerima itu, dia pasti punya kekuatan untuk hidup dengan saleh. Yang mengenal Tuhan dengan baik akan nyata tindakannya di dalam perbuatannya sehari-hari, yang disebut dengan kesalehan. Kesalehan itu adalah proses pengudusan yang Tuhan lakukan kepada kita, di mana kita harus hidup kudus, dan kesalehan itu memerlukan yang namanya ketekunan. Itu yang bulan lalu. Tekun. Dan ketekunan kita tidak mungkin terjadi tanpa ketekunan Allah dalam menolong kita. Kalau Allah sudah mau menolong kita, turut bekerja dalam sesuatu mendatangkan kebaikan, percayalah bahwa kita dalam hal membuat kesalehan itu juga karena pertolongan Tuhan semata-mata, dan tidak mungkin kita sendiri yang melakukan kesalehan. Kalau hanya kemampuan sendiri, apalagi tidak ditujukan karena Tuhan, maka kesalehan itu sia-sia. Ya, kesalehan hanya boleh terjadi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ibu Puji, boleh tolong tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, bersyukurnya Tuhan Tuhanku, sehingga pada saat pagi ini Engkau telah mendidik kehidupan kami kembali untuk lebih mengenal Engkau di dalam kehidupan keseharian kami, supaya kami tidak salah di dalam mengiringi Engkau, di mana kesalahan kami haruslah berdampak bagi sesama kami untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, karena kami haruslah menunjukkan semua perbuatan kesalahan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman pada pagi ini yang menguatkan kami kembali. Engkau berkati Pak Petra dengan keluarga dan pelayanan usahanya. Engkau akan melimpahkan kasih anugerah-Mu senantiasa dan memakai dia untuk lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini, dan terima kasih berkat Tuhan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.